Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. Ikhwatu iman rahimakumullah, ada nasihat yang patut kita renungkan. Yang pertama, nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, nasihat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabilin. Hiduplah Anda di dunia sebagaimana orang yang asing atau sebagaimana orang yang sedang melintasi satu jalan. Abiru sabil. Lalu Ibnu Umar beliau memberikan nasihat, idza amsaita fala tantazirus sabaha. Apabila Anda berada di waktu sore, tidak perlu menunggu waktu subuh dalam melakukan amal solih dan kebaikan. Wa idza asbahta fala tantaziril masa. Apabila engkau berada di waktu subuh, tidak perlu menunggu waktu sore untuk berbuat kebaikan dan amal soleh. Khudh min sihatika lima rodika. Manfaatkan sehatmu sebelum datang yang namanya sakit. Wa min hayatika limautika. Dan manfaatkan hidupmu sebelum datang yang namanya kematian. Nasihat ini sungguh sangat luar biasa, sangat berharga, sangat bernilai, lebih dari apapun juga. Yang pertama, nasihat Rasulullah SAW memberikan penjelasan, memberikan gambaran kepada kita bahwa dalam diri manusia, setiap manusia mempunyai angan, mempunyai harap. Angan manusia, harap manusia tidak akan terhenti, tidak akan selesai, tidak akan ada titik temunya kecuali kematian. Kadang manusia sibuk dengan cita-citanya, manusia sibuk dengan harapannya, manusia sibuk dengan angan-angannya, sementara lupa bahwa di depannya ada ajal, di depannya ada kematian, di depannya ada takdir yang tidak bisa dia lari dari takdir tersebut. Maka dengan nasihat ini Rasul menjelaskan, ingat, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Hiduplah Anda di dunia sebagaimana orang asing. Orang asing atau orang yang sedang berada di satu perjalanan, berada di satu tempat, berada di satu daerah, maka orang tersebut tentu hati-hati, waspada, penuh dengan perhitungan. Apa yang ia ucapkan diperhitungkan. Apa yang akan ia lakukan diperhitungkan. Kenapa? Karena ia berada di tempat orang lain. Karena ia berada di daerah orang lain.
maka segala sesuatu harus dipertimbangkan. Kenapa? Sebab kalau tidak, maka dia akan binasa, dia akan celaka, dia akan mendapatkan kerugian-kerugian yang luar biasa banyaknya. Maka begitulah orang yang berada di satu tempat, berada di satu perjalanan, maka dia berada di tempat tersebut bukan untuk menetap di sana, tapi untuk mencari sebuah perbekalan, untuk mencari sebuah hal yang berharga yang satu saat dia bawa ke tempat kelahirannya, satu saat dia bawa ke tempat tinggalnya. Maka begitulah yang namanya kehidupan dunia. Kun fid dunya ka'annaka gharibun. Karena kita yakin dan sadar bahwa dunia itu bukan tempat abadi, maka hidup pun penuh dengan hati-hati. Apa yang ia ucapkan, apa yang ia lakukan, maka akan penuh dengan pertimbangan yang masak. Kenapa? Sebab satu saat apa yang ia ucapkan, apa yang ia lakukan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan karena di dunia itu sebagaimana orang yang berada di perjalanan, maka berpikir ke depan bagaimana caranya kita kembali ke akhirat dengan membawa perbekalan yang banyak, dengan membawa perbekalan yang luar biasa besarnya, sehingga akan menjadi manfaat yang luar biasa dalam kehidupan. Au abirus sabil, atau hiduplah di dunia sebagaimana orang yang sedang melintasi satu perjalanan. Yang namanya melintasi satu jalan tentu bukan hal yang membutuhkan waktu lama. Tidak akan membutuhkan waktu berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, hanya hitungan menit atau detik. Maka begitulah manusia hidup di dunia. Hanya lintasan saja, hanya lintasan menuju akhirat, tempat kekal dan abadi. Maka layaknya manusia ketika mau menyeberang jalan, maka dia hati-hati. Dia lihat ke kanan, dia lihat ke kiri. Sebab kalau tidak seperti itu, bisa jadi dia akan binasa dan celaka. Maka begitulah kehidupan. Karena kita di dunia ini hanya sebatas lintasan saja, maka perlu waspada, perlu hati-hati. Jangan sampai yang digambarkan oleh Allah tadi, mataun qalilun tsumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Hidup ini sebentar, hanya lintasan saja, tapi berakhir dengan tempat yang teramat sangat buruk, berakhir dengan kehidupan yang sangat jelek. Tsumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Berakhir di jahanam, berakhir di neraka yang merupakan sejelek-jeleknya tempat. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwatu iman rahimakumullah. Kita punya harapan pasti. Kita punya cita-cita di dunia pasti. Kita punya keinginan di dunia itu pasti. Tapi persoalannya harus ada yang membatasi. Apa yang membatasi itu? Keimanan kepada takdir Allah, keimanan kepada ajal, keimanan kepada akhir kehidupan di akhirat, surga dan neraka. Sebab tanpa batasan itu semua, manusia akan hidup terlena dengan beragam kesibukan-kesibukan dunia. Maka pada akhirnya terwujudlah penyesalan-penyesalan yang tidak dapat diganti dengan hal apapun juga. Ikhwatu iman rahimakumullah. Lalu di Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar, beliau juga memberikan pesan kepada kita. Idza amsayta fala tantadirus sabah. Apabila engkau berada di waktu sore, jangan kau tunda untuk mewujudkan kebaikan dan amal soleh hingga waktu sore. Sebab gaib. 1 jam, 2 jam ke depan itu gaib. Apakah kita masih bertahan hidup? Apakah Allah masih memberikan kesehatan? Apakah Allah masih memberikan fasilitas-fasilitas yang lain? Atau mungkin tidak? Maka manfaatkan, wujudkan kebaikan di mana kita mampu, di mana kita bisa.
sebelum datang hal-hal yang lain yang mungkin kita tidak harapkan. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Khudh min sihatika limaradika. Manfaatkan sehatmu sebelum sakitmu. Sebab kita tidak tahu. Sekarang kita sehat, sekarang kita prima, besok lusa, apakah kesehatan itu masih Allah berikan? Apakah kebugaran kita pada waktu sekarang masih Allah berikan di waktu-waktu yang akan datang? Wallahu a'lam. Oleh karena itu, selagi Allah memberikan kesehatan, maka manfaatkan kesehatan itu dengan maksimal dan optimal untuk mewujudkan kebaikan dan ibadah. Wa min hayatika limautika. Persiapkan, besok lusa mungkin saja ajal datang kepada kita. Mungkin saja malaikat Israel menjemput kita. Maka selagi Allah memberikan nafas, maka manfaatkan kehidupan ini menjadi sesuatu terbaik untuk kehidupan kita di akhirat kelak. Ikhwatu iman rahimakumullah. Maka nasihat Rasulullah, nasihat Ibnu Umar ini hendak menjelaskan kepada kita secara ringkas, ijhad fid dunya, zuhudlah di dunia. Apa yang disebut zuhud itu? Sebagian ada yang berpendapat yaitu tarku ma la yanfa'u fil akhirah, meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Maka itulah yang disebut dengan zuhud. Segala sesuatu yang akan membinasakan kita di akhirat, apakah itu ucapan, apakah itu perbuatan, kita tinggalkan, maka itulah yang disebut dengan zuhud. Maka para ulama memberikan gambaran, orang disebut zuhud, ada 3 kriteria, ada 3 prinsip yang dipegang oleh dirinya. Yang pertama, orang zuhud adalah orang yang meyakini betul bahwa apa yang ada di sisi Allah lebih berharga daripada apa yang ada di tangannya sendiri. Hartanya, jabatannya, kemuliaannya di dunia tidak lebih berharga daripada apa yang ada di sisi Allah berupa pahala, berupa kenikmatan, berupa surga. Maka sungguh jahil jika ada orang yang mengorbankan sesuatu yang berharga di sisi Allah demi harta, demi kekuasaan, demi jabatan, demi kehormatan duniawi yang tidak akan lama. Maka orang zuhud adalah orang yang memprioritaskan apa yang ada di sisi Allah dibandingkan dengan keuntungan-keuntungan dunia dan materi. Yang kedua, gambaran orang zuhud itu dijelaskan oleh para ulama. Ketika dia tidak terpengaruh oleh pujian, tidak terpengaruh oleh hinaan, tidak terpengaruh oleh penghargaan manusia, ketika dia berada di dalam jalan yang benar, ketika dia beribadah, ketika dia mewujudkan ketaatan kepada Allah, maka tidak akan terpengaruhi dengan pujian, dengan hinaan, dengan celaan orang lain. Itulah orang zuhud. Kenapa? Karena hinaan manusia itu tidak ada apa-apanya. Penghormatan dari manusia itu bukan segalanya. Ada penghormatan yang lebih utama, ada penghargaan yang lebih utama, yaitu ketika Allah menghargai amal kita, ketika Allah membayar ibadah kita dengan harga yang mahal, yaitu surga yang luar biasa. Maka itulah di antara karakter orang yang zuhud yang digambarkan oleh sebagian para ulama. Ikhwatu iman rahimakumullah. Maka perlu kita sadari, perlu kita muhasabah diri
bisa saja banyak hal-hal yang bernilai untuk kita di akhirat kita abaikan. Banyak hal-hal yang sebetulnya ini akan menjamin kemuliaan kita di akhirat, tapi kita kesampingkan. Kenapa? Karena terlalu sibuk dengan urusan-urusan dunia, terlalu sibuk dengan urusan-urusan materi, terlalu sibuk dengan kehidupan keluarga dunia dan sebagainya. Maka silahkan manfaatkan materi yang Allah berikan, manfaatkan kepercayaan yang manusia berikan kepada kita berupa jabatan, berupa kehormatan. Silahkan manfaatkan untuk lebih memfokuskan diri mewujudkan hal terbaik untuk bekal di akhirat kelak. Maka itulah yang disebut az-zahid, orang yang zuhud. Ikhwatu iman rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa mewujudkan yang terbaik untuk bekal kita di akhirat kelak. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.